Hello class, how are you? I believe all of you are in a good condition. In this occasion, we are going to learn something. What is it? Let's just check it out. Oke kelas, kita ketemu lagi di pembelajaran bahasa Inggris. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran di chapter 3. Kali ini kita akan membahas mengenai what time is it. Untuk tujuan pembelajaran, kalian diharapkan di akhir pembelajaran dapat mengidentifikasi fungsi sosial, teks interaksi, transaksionalisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait nama hari, bulan, tanggal, dan tahun sesuai dengan konteks penggunaannya dengan benar. Kemudian selain mengidentifikasi fungsi sosial, kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi struktur teks. Kemudian setelah struktur teks, kalian dapat menyusun teks tulis terkait dengan hari, kemudian bulan, tanggal, tahun, waktu. Kemudian di akhir pembelajaran yang terakhir, kalian juga diharapkan dapat mempresentasikan terkait dengan waktu, hari, bulan, tanggal, dan tahun. Nah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu time. Time, kalau dalam bahasa Inggris, saya yakin semuanya tahu karena sudah sering mungkin belajar di SD, mungkin juga sudah pernah, yaitu waktu. Waktu ini terkait dengan jam. Bagaimana cara kita untuk menyatakan jam dalam bahasa Inggris? Ada dua cara untuk menyatakan jam bila jam tersebut memiliki menit, ya. Maksudnya memiliki menit itu jam 7 lebih 12 atau jam 7 lebih 30. Tetapi kalau jam tersebut tepat, maka cuma ada satu cara, yaitu kita menggunakan o'clock. Ini contoh yang pertama, yaitu misalnya itu 7.00 ya, jam 7. Maka kalau kita mau menyebutkan dalam bahasa Inggris, yaitu it is 7 o'clock. Nah, untuk yang kedua, setelah kita mempelajari tentang yang tepat, kita akan pelajari tentang past. Past ini artinya lebih. Gimana cara kita menggunakan past? Past ini digunakan jika menit di jam tersebut antara menit 1 sampai menit 30. Ya. Ingat, menit 1 sampai menit 30. Kenapa Pak? Tidak menit 0? Karena menit 0 tadi kan berarti tepat ya. 0 tadi itu ya. Kita pakainya o'clock. Contohnya di sini jam 7 lebih 10. Maka kalau kita pengen menyebutkan, yaitu it is, diawali dengan it is, kemudian menitnya terlebih dahulu kita sebut, yaitu 10. Kemudian kita ikuti dengan past. Kemudian setelah itu baru jamnya kita sebutkan 7. It is 10 past 7. Kemudian setelah past, kita juga mempelajari tentang to. To ini artinya kurang. Kapan kita menggunakan to? Kalau past tadi kita pakai menit 1 sampai menit 30. Kalau to ini dipakai menit 31 sampai 59. Ya, kenapa Pak enggak 30? 30 masih kita pakai past. Kenapa Pak enggak menitnya sampai menit 60? 60 kan sama dengan 00 tadi ya, kita pakainya o'clock. Jadi 31 sampai 59. Contohnya di sini jam 9 lebih 50. Caranya sama dengan past tadi, tetapi nah ingat ini untuk yang to ini ada satu langkah lagi sebelum kita memasukkan seperti yang past tadi. Caranya gimana? Di sini jawabannya it is 10 to 10. Lupa 10 setelah kata is itu munculnya dari mana? Nah, jadi 10 setelah kata is ini munculnya pada saat menitnya di sini kan 50. Berarti nanti kita taruh 60 di atasnya 50, kita kurangkan, jadi 60 dikurangi 50 hasilnya kan 10. 10 kita langsung masukkan ke setelah is tadi. Kemudian
Karena menitnya 50, kita menggunakan to bukan past. Sehingga it is 10 to. Nah, jamnya tadi kita harus menambahkan 1. Jadi 1 ditambah 9 berarti 10. Sehingga kita menyebutnya yaitu it is 10 to 10. Gitu ya. Jadi itu cara mendapatkan 10 to 10 ini, bukan 50 to 9. Salah gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, masih time. Nah, jadi selain menggunakan cara sebelumnya, kita juga bisa menggunakan cara berikut untuk menyatakan waktu. Jadi tadi Pak Christian bilang ada 2 cara. Tadi saya yang pertama, ini cara yang kedua. Perhatikan, jam 7 lebih 12. Berarti it is 7:12. Jadi ini memang lebih mudah ya. Jadi kita menyebutkan jam dulu, langsung kita sebutkan menitnya. 8:56 berarti it is 8 into 8, 56 itu 56. Ini cara yang kedua. Nanti untuk latihan soal kalian ya, kalian nanti akan lebih fokus di cara yang pertama ya, bukan cara yang kedua, karena cara yang kedua ini saya kira lebih mudah. Jadi kalian latihan untuk cara yang pertama sehingga lebih tahu untuk cara yang pertama tadi. Lalu bagaimana cara kita untuk menanyakan waktu? Nah, di sini ada what time is it atau what is the time? Jam berapa sekarang? Kemudian istilah lain terkait waktu, 15 menit atau menit ke 15 itu biasanya kalau untuk jam biasanya dipakai a quarter. Menit 30 a half. Jadi misalnya jam 7 lebih 15, a quarter past 7. Jam 8 lebih 30, it is a half past 8. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu day. Saya yakin semuanya juga sudah tahu. Day ini berawal dari Sunday. Sunday itu minggu. Kemudian Monday, Senin, Tuesday, Selasa, Wednesday, Rabu, Thursday, Kamis, Friday, Jumat, Saturday, Sabtu. Yang biasanya sering terbolak-balik itu antara Tuesday sama Thursday. Ya, Tuesday itu Selasa, Thursday itu Kamis. Nah, selanjutnya yaitu month atau bulan. Berawal dari January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang angka. Kenapa kita belajar angka? Karena nanti kalian akan mempelajari tanggal. Nah, di tanggal itu ada bagian yang menggunakan angka kardinal, ada bagian yang menggunakan angka ordinal. Nah, kita belajar yang pertama angka kardinal atau cardinal number. Ini yang sering kalian pakai atau sering kalian gunakan sehari-hari ya. 1 itu 1, 2, 2, 3, 3. Kemudian sampai di sini contohnya sampai 30 ya, 30. Nah, itu di situ Pak Christian menambahkan di angka 13. 13 itu kan biasanya kalian 3 itu kan 3. Kemudian kalau las-lasan itu kan tinggal menambahkan tin. Tetapi untuk 13 bukan 13 tetapi 13. 15 dilihat. 5 itu kan 5. Tetapi 15 bukan 5 yang FIVE tetapi FIF. Ya. 15. 20, 20, kemudian 21, 21, 30, 30. Jadi kalau puluh itu setelah 10, kalau 10 kan 10, bukan 20 ya. Itu kalian gunakan T. Kalau las-lasan, belasan maksudnya, dipakainya tin setelah angka
12 karena 11 dan 12 tidak ada T-nya. Nah, kita lanjutkan, itu yang cardinal number. Ini nanti dipakai di tahun ya. Kita pakai ini di tahunnya. Untuk tanggalnya kita pakai yang ini, cardinal number. 1 itu first. First itu pertama. Second, perhatikan itu ada akhiran ND. Kedua. Third, ketiga ada akhiran RD. 4 sampai 10 akhirannya TH. Fourth, fifth, perhatikan fifth bukan 5 ditambah TH tetapi FIF, fifth TH. Kemudian ke 9 sama, 9 itu 9 bukan 9 NINE tetapi NIN, ninth gitu ya. 10 10, 11 11, pakai TH masih 12. 12, perhatikan 12-nya. Kalau 12 biasa kan 12 gitu ya. Tapi di sini TWELF TH. Sampai 20 pakai TH 20th. Ya, 20th ya. Perhatikan 20th. Bukan 20 buat tambah TH gitu ya. Kemudian 21. Nah, mulai 21 ini kita pakai yang kalau satu kan tadi ST. Jadi satunya sama ST. 21st. 20-nya bukan 20th ya, tapi 20 biasa. 22 berarti 22nd. Pakai ND. 23 23rd. 24 24th. Sampai 30 30th. 31 berarti karena 1 berarti ST 31st itu ya. Nah, di sini what date is it? It is July 2nd 2020. Nah, perhatikan di sini kita akan pelajari cara untuk menyebutkan tanggal ya. 12 April, the 12th of April atau April the 12th. Kita menggunakan the sebelum angka kardinal. Nah, sekarang perhatikan cara membaca tahun. 1989. 1989. Kita membacanya 1989. Jadi ini kita pecah, 4 angka ini pecah di tengah-tengah, yaitu terdiri dari 19 dan 89. 19 itu 19, 89 itu 89. Jadi nanti seperti itu caranya. Contoh selanjutnya 1756 berarti dipecah jadi 2, 17 itu 17, 56, 56. Nah, mulai 2000 itu kita membacanya seperti biasa. 2001 berarti 2001, 2002 2002, 2010 2010. Nah, caranya untuk membaca tanggal secara komplit 2 Mei 2097 berarti the 2nd of, perhatikan of, May 2097 atau May the 2nd 2097. 1 August 1945 berarti the 1st of August 1945 atau August the 1st 1945. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini di bahasa Inggris. Semoga kalian dapat mengerti. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.